Kembali lagi bersama Mcon Channel. Kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-6 yang akan membahas mengenai selection atau seleksi case. Ini merupakan kelanjutan dari seleksi fungsi if else yang mana itu sudah kita bahas minggu lalu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fungsi string. Nah, jadi ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, select case. Select case biasanya dipakai untuk alternatif bentuk lain dari if else. Bentuk select case digunakan untuk pencabangan yang banyak. Sintak untuk select case adalah select case kondisi. Nah, kemudian case ekspresi 1 pernyataan 1. Case ekspresi 2 pernyataan 2. Demikian selanjutnya, mungkin sampai banyak ekspresi dan juga masing-masing untuk pernyataannya sampai yang terakhir yaitu case else, kemudian pernyataan n. Nah, kemudian selalu diakhiri dengan n select. Nah, jadi inilah yang merupakan struktur atau untuk sintaks dari select case. Nah, untuk penerapannya nanti kita akan langsung ke program. Nah, kemudian fungsi string. Fungsi string dalam bahasa pemrograman dapat berfungsi untuk mengambil dan memanipulasi string. Misalnya untuk mengambil sebagian dari string tertentu atau menambah, menghapus, mengedit string tertentu. Fungsi string di dalam Visual Basic 2010 sangat banyak sekali jenisnya. Nah, untuk sintaksnya yaitu Microsoft.visualbasic.fungsi string. Artinya ini nanti dari fungsi string yang akan kita ambil dari jenis-jenis fungsi string. Kemudian nama objek sumber string. Nah, ini biasanya dari toolbox atau objek-objek yang kita gunakan. Nah, kemudian jumlah strings yang diambil atau jumlah karakter yang akan kita ambil dari objek tersebut. Misalnya Microsoft.visualbasic.left dalam kurung txt nama, 2. Nah, ini berarti Microsoft.visualbasic ini adalah referensi Visual Basic atau codingnya. Kemudian left itu adalah salah satu bentuk dari fungsi string. Kemudian txt nama itu adalah objek atau toolboxnya, berarti kita pakai text box. Nah, kemudian 2 ini adalah jumlah string yang akan kita ambil. Nah, itu adalah misalnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke jenis-jenis fungsi string. Nah, kalau jenis-jenis fungsi string ini sangat banyak sekali. Saya rasa nanti ini bisa saja dibaca. Banyak di sini ada ASC, ASCW juga lengkap dengan deskripsinya. Tapi biasanya yang sering dipakai itu ada beberapa jenis saja. Misalnya ada yang left, kemudian ada right, ada main, kurang lebih seperti itu yang sering digunakan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya fungsi-fungsi strings yang lainnya sering digunakan dalam pemrograman Visual Basic. Nah, untuk itu silakan saja nanti dibaca satu persatu atau slide-nya ini boleh di-download. Oke, langsung saja untuk penerapannya ke dalam bahasa pemrograman Visual Basic 2010. Kita langsung saja membuka aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Oke, kita buat project baru. Misalnya kita buat namanya itu pertemuan 6. Oke. Seperti biasa ini kita rename, kemudian kita buat misalnya form mahasiswa. Yes. Kemudian nama form juga kita ganti. Misalnya ini kita buat fungsi string dan select case. Nah, ini hanya misalnya saja. Nah, kemudian kita desain form kita, ambil label, kemudian ini kita buat jadi ganti teksnya, ini kita ubah menjadi npm. Nah, kemudian ini aja langsung copy paste, copy paste, kemudian kita ganti menjadi nama mahasiswa. Copy aja, nanti kita desain.
mahasiswa, kemudian misalnya ini kita buat tahun masuk, kemudian ini program studi, dan label yang terakhir adalah nomor pendaftaran. Oke. Nah, kemudian ambil text box. Ini kita pakai text box semua, copy paste saja. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk text box berarti kita ganti di name. Name-nya kita buat txt npm, kemudian txt nama mahasiswa, txt tahun masuk, txt program studi, txt nomor pendaftaran. Kemudian kita siapkan button. Kita ganti di name-nya dulu, boleh btn hapus, kemudian teksnya hapus, kemudian ini aja langsung copy paste lagi, kita pakai 2 tombol, kemudian ini tombol untuk keluar, teksnya diganti keluar, name-nya btn keluar. Oke, ini kita ganti dulu fontnya biar lebih besar. Langsung saja di blok semua, Ctrl A, kemudian cari font, ganti. Misalnya saya di sini pilih tulisannya itu Cambria, ukurannya atau size-nya 12. Oke. Nah, jadi dia lebih besar. Kemudian kita rapikan dulu desain kita. Silakan dirapikan sesuai dengan keinginan, artinya bentuknya yang enggak harus seperti ini. Nama mahasiswa kita buat lebih panjang, kemudian program studi juga kita buat lebih panjang. Oke. Nah, jadi tujuan kita di sini nanti adalah bagaimana misalnya ketika nanti ini kita jalankan, kita runkan, kemudian nanti di sini kita input npm, misalnya 17.11.07.28. Nah, jadi nanti ketika kita enter, ketika kita tekan tombol enter, maka nama mahasiswa nanti langsung terisi. Misalnya namanya Sukarbio, misalnya Sukarbion, tahun masuk. Nah, jadi tahun masuk ini nanti kita mengambil berdasarkan npm ini. Berarti kalau 17, berarti di sini dia tahun masuknya itu 2017. Kemudian program studi diambil dari kedua karakter ini. Nah, misalnya program studi kalau dia kodenya 11, misalnya program studinya itu adalah S1 atau strata 1, S1 saja. Nah, kemudian untuk nomor pendaftaran ini, nomor pendaftaran itu diambil 3 digit dari belakang nih. Berarti di sini nanti 728. Nah, jadi seperti inilah nanti hasilnya apabila kita sudah melakukan pengkodingan dengan menerapkan fungsi string dan juga select case. Oke, langsung saja. Berarti ingat yang pertama sekali tadi kita masukkan npm, kemudian kita enter, maka nanti ini otomatis muncul semua hasilnya. Nah, karena kita mau menginputkan npm terlebih dahulu, berarti coding atau perintah kita berikan di text box npm. Langsung saja di double klik npm. Nah, kemudian ini eventnya adalah text change. Ini akan kita ganti menjadi keypress. Kita ganti menjadi keypress. Pilih text change, kemudian tekan saja tombol K, kemudian cari keypress yang ini.
keypress. Nah, jadi kursor otomatis kedap-kedip di private sub txt npm keypress. Nah, ini kita hapus saja karena ini nggak kita perlukan. Nah, sebelumnya keypress ini digunakan untuk apa sih? Keypress ini digunakan ibaratnya seperti tombol kunci, ibaratnya seperti itu. Nah, tetapi kita di sini memanfaatkan tombol untuk enter. Jadi enter itulah yang kita jadikan sebagai key atau kunci, yang mana nanti akan berfungsi apabila kita menekan tombol enter untuk masing-masing isi daripada objek-objek ini nanti terisi seperti yang jelasin sebelumnya. Nah, jadi di sini codingnya kita buat dim tombol as byte tombol sama dengan asc titik keychar. Nah, kalau diperhatikan tadi asc itu juga merupakan salah satu bentuk daripada fungsi string. Kemudian kita enter. Kemudian biar nanti sekaligus, berarti kita buat dulu variabel untuk tahun, kemudian untuk prodi, dan juga untuk nomor pendaftaran. Berarti kita buat dulu variabelnya dim x tahun, koma, kemudian x prodi, koma, kemudian x nomor saja. Ini untuk nomor pendaftaran, as string. Oke. Nah, kemudian baru masuk tombol keypress-nya. If tombol sama dengan 13 then. Nah, artinya kita memanfaatkan tombol yang ada di laptop kita, yaitu tombol 13 itu adalah ASCII, berdasarkan ASCII untuk kode ASCII-nya, tombol enter itu. Nah, jadi nanti silahkan dipelajari untuk masing-masing kode ASCII, dan juga untuk event itu sendiri sebenarnya ada banyak jenisnya, nggak hanya keypress, ada keycode, keydown, kemudian ada double click segala macam. Nah, tapi kita bahas di sini hanya mengenai keypress saja dulu. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis ataupun macam-macam dari event-event. Nah, if tombol 13 then. Nah, maka kita masukkanlah di sini untuk mengecek dulu apakah npm-nya nanti berisi atau tidak. Berarti if txt npm titik text sama dengan double kutip. Artinya jika txt npm-nya itu kosong, maka kita munculkan message box atau pesan. Pesannya adalah isi terlebih dahulu npm. Oke. Nah, kemudian kita buat di sini message box style critical. Kemudian di sini info. Nah, message box style critical itu dia hanya sebagai tampilan dari message box atau kotak boxnya nanti. Nah, kemudian txt npm titik fokus. Nah, txt npm titik fokus itu untuk apa? Txt npm titik fokus itu adalah supaya nanti kursor kedap-kedip atau fokusnya berada di npm, jadi otomatis kedap-kedip di npm tersebut. Nah, kemudian else. If kemudian else, berarti ini adalah pasangannya. Else kemudian txt nama, misalnya txt nama mahasiswanya titik text, kita buat tadi misalnya saja Sukarpion. Nah, kemudian kita enter, baru kita masukkan fungsi stringnya untuk x tahun. X tahun sama dengan microsoft.visualbasic.left. Nah, ini kita mengambil karakter dari txt npm titik text sebanyak
2 karakter. Nah, artinya nanti ketika misalnya kita inputkan di sini npm 17, 11 dan selanjutnya, maka yang diambil itu adalah 2 karakter. Nanti saja kita coding dulu, semuanya kita codingkan dulu, kemudian nanti kita jelasin satu persatu. Nah, kemudian Xprodi sama dengan Microsoft.visualbasic. Kita menggunakan fungsi string mid, kemudian kita tetap ambil dari txt npm titik text. Nah, kalau dia mid, dia mengambil karakter dari, kemudian sebanyak berapa gitu. Nah, jadi di sini kita mengambil karakter dari, dimulai karakter ke-3 sebanyak 2 karakter. Nah, itu adalah untuk fungsi mid. Nah, kemudian untuk nomor pendaftaran sama dengan Microsoft.visualbasic. Kita menggunakan fungsi string right dari txt npm titik text sebanyak 3 karakter. Oke. Kemudian kita tentukan untuk tahun masuk dulu, berarti txt tahun masuk titik text sama dengan, kita akan mengawalinya dari tahun 2000, berarti di sini kita buat 20, kemudian dan X tahun atau tahun masuknya. Jadi nanti mengambil 2 karakter dari tahun masuk itu. Nah, kemudian untuk pendaftaran txt nomor pendaftaran titik text sama dengan X nomor, artinya langsung mengambil dari nomor ini, nomor sebanyak 3 karakter. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya akan menggunakan case, tapi kita coba dulu menggunakan if, kemudian nanti akan kita rubah menggunakan case. Berarti if Xprodi sama dengan 11, misalkan saja kode prodinya 11, kemudian txt program studi titik text sama dengan ini S1 misalnya. Nah, kemudian else if Xprodi sama dengan 002 misalnya, dan txt program studi titik text sama dengan di 3 misalnya. Nah, kemudian else if Xprodi sama dengan 03 dan txt program studi sama dengan titik text sama dengan D1. Else ini selainnya, berarti kalau misalnya else atau selainnya txt program studi titik text tidak diketahui. Oke, kemudian kita simpan dan jalankan. Nah, misalnya kita isi 17/11/07/28, kemudian kita enter. Nah, maka di sini muncul namanya Sukarapion, tahun masuknya 2017, program studi S1, nomor pendaftarannya 28. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari sini. Yang pertama untuk npm. Nah, untuk npm sendiri adalah kita input manual. Nah, kemudian kalau untuk nama kita ambil dari ini
dari TXT nama mahasiswa. Nah, kemudian untuk tahun masuk itu diambil dari mana? Tahun masuk itu yang 2017 diambil dari yang ini, TXT masuk titik text sama dengan 20, kemudian ditambah X tahun, yang mana X tahun adalah mengambil karakter dari sebelah kiri dari NPM sebanyak 2 karakter, mengambil karakter sebelah kiri sebanyak 2 karakter. Berarti yang diambil adalah 1 dan 7 digabung dengan 20, makanya di sini menjadi 2017. Nah, kemudian untuk program studi S1, untuk S1 ini itu adalah mengambil karakter dari Xprodi Microsoft Visual Basic .NET npm txt npm .text 3,2, artinya mengambil karakter ketiga sebanyak 2 karakter. Berarti dimulai dari karakter pertama, karakter kedua, karakter ketiga sebanyak 2. Oke, makanya di sini yang diambil adalah 11. Nih, 3 karakter ketiga sebanyak 2. Nah, maka program studinya adalah S1. Nah, kemudian untuk X nomor atau nomor pendaftaran itu adalah mengambil karakter dari sebelah kanan sebanyak 3 karakter dari NPM. Berarti 3 karakter dari kanan adalah yang ini, sebanyak 3 karakter dari NPM yang ini. Nah, makanya NPM-nya adalah 728. Nah, jadi misalnya gimana kalau untuk yang lain misalnya 02, 03. Nah, jadi kita tinggal mengganti karakter yang di sini. Misalnya di sini saya buat jadi 02 156, misalnya saya enter. Nah, ini dia, tahunnya tetap 17, kemudian dia jadi D3, kemudian 156. Nah, namanya tetap Sukarpion karena memang di sini kan hanya satu kita buat nama gitu. Nah, tetapi tetap sama 17, seperti dia mengambil nih 2 karakter dipadukan dengan tahun masuk. Nah, kemudian D3 itu diambil dari yang nih. Kalau dia 02 berarti yang 02 yang ini, kemudian 156 berarti itu adalah nomor pendaftaran, mengambil 3 karakter dari sebelah kanan. Nah, demikian selanjutnya untuk D1, atau kalau misalnya tidak diketahui NPM-nya, misalnya kita buat sembarangan 180890 misalnya kita buat. Nah, jadi dia tidak diketahui. Nah, hanya saja nomor pendaftarannya tetap, cuman program studinya tidak diketahui karena program studi yang kita buat di sini yang dikenal adalah kodenya 11 dia S1, kemudian kodenya 02 dia D3, kodenya 03 dia D1. Nah, jadi hanya itu yang diketahui. Kalau misalnya makin banyak untuk kondisinya, ya makin banyak untuk statementnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini kan masih menggunakan fungsi if. Nah, jadi ini yang akan kita rubah atau kita ganti. Yang ini kita coba ganti dulu menjadi pakai case. Nah, jadi ini kita matikan dulu codingnya. Kita matikan coding, klik ini saja. Kita klik ini dengan tanda nanti di awal dari setiap coding adalah petik 1 di atasnya. Nah, jadi kita coba ganti dengan menggunakan struktur case, select case. Berarti codingnya adalah select case Xprodi berdasarkan prodi, kemudian case 11 txt prodi titik text sama dengan S1 case 02 txt prodi program studi titik text sama dengan D3 case
03 txt program studi titik teks sama dengan D1 case else txt program studi titik teks sama dengan tidak diketahui. Oke, kita coba simpan. Nah, kemudian kita jalankan 17.11.0728 enter. Nah, juga tetap hasilnya sama dengan yang menggunakan if tadi. Nah, hanya saja ini lebih simpel, lebih sederhana. Select case X prodi, artinya dipilih berdasarkan prodinya. Nanti berdasarkan prodinya, nanti kira-kira prodi apa yang akan ditampilkan gitu. Select case X prodi case 11. Saya lebih sering menggunakan case itu ibaratnya diartikan ke bahasa ketika gitu. Artinya ketika pilihannya 11 nih, ketika pilihannya 11, maka txt program studi adalah S1. Nah, tapi jangan lupa bahwasannya yang ini tetap berdasarkan nih prodi, berdasarkan prodi. Yang ini juga hampir sama dengan if tadi, berarti mengambil 11 itu adalah dua karakter dari sebelah kiri nih, tetap sama. Nah, makanya kita ambil 11 dari 11 itu adalah diambil dari karakter ketiga sebanyak dua karakter yang ini, sehingga dia adalah untuk S1. Nah, kalau misalnya 02 berarti dia program studinya adalah D3. Kalau misalnya ini kita ganti menjadi 02, kita enter. Nah, ini menjadi D3. Kalau misalnya ini kita ganti menjadi 03, kemudian kita enter, berarti dia menjadi D1. Jadi sama konsepnya dengan yang tadi, hanya saja di sini adalah penggunaan select case. Saya rasa ini lebih simpel dan lebih sederhana. Nah, jadi itu dia adalah untuk penerapan dari fungsi if, kemudian kita ganti menjadi fungsi case, dan juga dipadukan dengan fungsi string. Nah, kalau fungsi string ini sebenarnya sangat banyak sekali, cuman dalam contoh kasus kali ini kita hanya menggunakan ini saja. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tombol hapus. Double klik tombol hapus seperti biasa, txt npm titik teks sama dengan nothing. Ini boleh nothing, boleh pakai double kutip, silahkan dipilih. Saya lebih sering pakai nothing. Kemudian txt nama titik teks sama dengan nih, kita coba padukan sama saja. Nah, kemudian txt program studi titik teks sama dengan nothing. Txt tahun masuk titik teks sama dengan nothing. Txt nomor pendaftaran titik teks sama dengan nothing. Nah, ingat ini sama saja biar agak lebih beragam. Kemudian kita coba jalankan, save dulu, jalankan 17.11.0728 enter. Kita klik hapus. Nah, maka sudah terhapus. Berarti sekarang untuk tombol keluar, silakan didahului tombol keluar, kemudian kita ketikkan N. Nah, ini kita ketikkan N, sudah paham ya, sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya apa bedanya N dan juga bedanya dengan ini titik close tuh. Ini titik close. Kalau dia N, ini coding untuk mengakhiri atau untuk menutup form. Kalaupun form itu lebih dari satu, artinya kalau kita pilih N, semua akan N atau terclose. Kalau mi titik close, berarti yang di close itu adalah hanya coding, hanya form yang kita pilih. Nah, jadi itu dia bedanya antara N dan juga mi titik close. Nah, baik, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat
Dan jangan lupa silakan dipelajari untuk fungsi-fungsi string yang lainnya, dan juga pengembangan dari contoh-contoh kasus yang mana nanti itu bisa dimanfaatkan dengan menggunakan struktur keputusan case. Sekian dan terima kasih.